Ya, selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di pelajaran IPS Sampurasun. Salam Rahayu, tetap sehat ya untuk pembelajaran kita yang kelima, pertemuan kelima atau pertemuan terakhir di bab yang pertama tentang ASEAN. Nanti akan ada tugas ya. Nah, tugasnya itu agak sedikit berbeda. Nanti Mister akan jelaskan seperti apa tugasnya dan bagaimana cara pengerjaannya. Sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu kita belajar tentang apa sih untuk yang materi yang kelima ini, untuk pertemuan yang kelima ini. Ya, di sini ada pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Ya, jadi perubahan-perubahan yang ada di ASEAN, interaksinya bagaimana, dan pengaruhnya apa nih terhadap kehidupan di negara ASEAN, di Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan sebagainya ya. Kita lihat pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kita nggak menutup kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan di negara ASEAN. Di sini yang pertama Mister akan jelaskan tentang faktor alam ya. Nah, ini kalian udah tahu ya binatang apa ini ya? Komodo. Dari Pulau Komodo, dari Nusa Tenggara ya, disebutnya Komodo Dragon ya. Karena katanya seperti naga ya, tapi naganya dari mana ya? Nah, kita lihat dulu. Keberagaman di negara ASEAN tidak hanya mengenai flora saja, tidak hanya soal tanaman, tapi juga beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Wilayahnya apa? Wilayah ASEAN. Jadi banyak sekali binatang-binatang yang ada di Indonesia ternyata ada juga di negara lain gitu ya. Maksudnya di negara ASEAN. Kenapa? Kita mempunyai wilayah yang sama, mempunyai bentang lingkupnya antara lintang utara lintang selatannya hampir sama, dan barat bujur timurnya juga hampir sama ya. Kita lihat berikutnya, masih tentang faktor alam. Ada apa aja sih faktor alamnya? Kita lihat ada faktor iklim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iklim dan cuaca. Kalau iklim itu jangkauannya luas dan waktunya lebih lama. Yang pertama, berada di wilayah iklim tropis dan subtropis. Artinya di Asia Tenggara ini wilayahnya iklimnya sama ya. Banyaknya punya dua musim, penghujan dan kemarau ya, seperti itu, dan tanahnya juga sama, kebanyakan gembur karena ada banyak gunung yang mendominasi wilayah di ASEAN ini. Berikutnya, curah hujan cukup tinggi karena faktornya juga sama. Indonesia nih ya, sekarang kita lagi memasuki musim kemarau, Mister, tapi masih ada hujan nih ya, itu karena ada sedikit musim pancaroba, perubahan ya. Saat musim kemarau datang masih ada hujannya ya. Curah hujannya cukup tinggi, jadi kadang sampai banjir-banjir ya, bahkan beberapa waktu di Indonesia masih sampai ada yang banjir seperti itu. Mengalami perubahan iklim setiap 6 bulan sekali, yaitu dua musim ya, setahun, berarti satu musimnya 6 bulan, dan terdapat musim hujan dan musim kemarau ya. Oke, dan terakhirnya umumnya suhu rata-ratanya 27 derajat Celcius. Panas nggak? Lumayan panas sih ya, artinya kadang kita sampai 29 sampai 30. Nah, pada musim kemarau ini nih ada fenomena di mana saat siang itu panas banget, tapi saat dingin itu dingin sekali ya. Memang rata-ratanya seperti itu ya. Jadi kalau siang itu rata-rata bisa sampai 32 derajat ya, cukup panas ya, untuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara ya. Berikutnya masih tentang faktor alam. Tadi sudah faktor iklim. Nah, sekarang apa? Faktor geologi atau sejarah terbentuknya batuan atau tanah ya di Asia Tenggara ini. Apa aja faktor pembentuknya? Kita lihat. Memiliki pegunungan, memiliki dataran rendah dan dataran tinggi, dan air dalam bentuk laut dangkal dan pengairan. Artinya apa? Di Indonesia ini
Filipina, Brunei di Asia Tenggara itu kebanyakan juga seperti itu, ada pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi. Contohnya seperti apa? Kita ambil di Indonesia aja, kita ambil di Badung. Kalau daerah pegunungan, daerah dataran tinggi ya contohnya Ciwidey, ya, kemudian Lembang itu dataran tinggi juga. Nah, dataran rendahnya mana? Bandung. Ya. Kemudian air dalam bentuk laut dangkal pengairan. Nah, contohnya pengairan laut dangkal airnya dalam bentuk apa nih? Ya, contohnya ada tempat untuk pemandian air panas, ya, untuk berendam dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu, ya. Dan kebanyakan apa yang ada di Indonesia juga ada di negara-negara ASEAN, ya. Demikian. Berikutnya ada faktor geologi, masih tentang faktor pembentuk batuan dan tanah, ya. Di ASEAN sendiri ada banyak hal, banyak batu-batuan mineral yang bisa ditambang, dipergunakan oleh semua makhluk hidup di khususnya di ASEAN ini. Contohnya apa aja? Kita lihat minyak bumi. Indonesia kayak minyak bumi. Malaysia juga, Brunei juga sama, banyak ya. Kesalam, emas, nikel, timah, batu bara. Nah, batu bara ini ya, contohnya seperti ini, seperti gambar yang kita lihat ini penambangan batu bara. Artinya kalau di kita itu ada di daerah Sumatera ya, di Ombilin itu untuk batu bara ya, masih dipakai. Batu bara itu kalau kalian pernah lihat itu bentuknya bongkahan-bongkahan batu. Nyalainnya memang susah ya, tidak semudah kita menyalakan kompor gas ya. Cuma bedanya kalau batu bara itu karena berbentuk batu, nyalainnya susah tapi membaranya lama ya. Kalau misalnya beberapa tempat, bisa pernah lihat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak tukang-tukang bubur dan sebagainya menggunakan batu bara untuk memasak buburnya itu ya. Karena apa? Si panasnya, bara apinya itu bertahan lama ya. Oke, ada mangan, ada fosfat. Fosfat itu kalau kalian pernah lihat korek api yang di di geos seperti itu ya, gitu. Nah, itu fosfat ya, fosfor ya, dan lain sebagainya. Berikutnya, pengaruh perkembangan iptek. Kalau tadi faktor alam, kalau sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Manusia perlu teknologi, perlu. Kenapa? Karena tanpa teknologi satu negara atau seorang manusia pun dia tidak akan bisa maju. Apalagi sekarang kita lagi PJJ nih, ya, pembelajaran jarak jauh. Ya. Perlu gadget, HP minimal, perlu kuota, perlu laptop, perlu PC, perlu segalanya, ya. Perlu internet, ya. Salah satu mati sudah, karena semuanya itu saling berkaitan, ya. Nah, kita lihat di sini teknologi transportasi. Di sini akan sedikit Mister ringkas, ya. Teknologi transportasi. Di sini dikatakan perkembangan teknologi transportasi membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api. Nah, sekarang di Bandung ini, Bandung, Jakarta nih, ya, sedang lagi dibuat jalur KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina, ya. Jadi kereta ini yang biasanya kita mempunyai relasi Bandung Jakarta itu cuma 2,5 jam sampai 3 jam, itu katanya dengan kereta cepat itu katanya paling lama nih Bandung Jakarta itu 1 jam ya. Wah, lumayan ya, cepat sekali seperti itu ya. Sedangkan kayak di Jepang itu keretanya yang kita namakan dengan Shinkansen, itu kereta berkecepatan seperti peluru ya, sangat cepat sekali. Oke, masih tentang iptek, kita lihat ada apa di iptek ini. Nah, waduh, ini ada menara, masih menara, ada 3 menaranya, ada satelit, ada radar, dan juga masih ada satelit. Ini berkaitan dengan apa? Kalau teman-teman lihat, ini pasti berkaitan dengan yang namanya komunikasi.
orang nggak bisa berkomunikasi dengan lancar. Akibatnya segala sesuatunya pasti terhambat. Contoh, tahun 80-an ke belakang, tahun 1990 ke belakang, artinya 89, 88 dan sebagainya. Orang mau komunikasi ke luar negeri itu harus lewat telepon interlokal, ya, dan itu sangat mahal sekali. Bahkan kalau yang murah itu menggunakan surat, pakai pos, paling cepat itu 2 minggu, misalnya ke Amerika, ya. Tapi sekarang kita bisa berkomunikasi bahkan video call, ya. Kalau dulu belum ada video call, kalaupun ada itu juga adalah satu teknologi untuk kalangan tertentu saja, misalnya presiden negara mana dengan presiden negara mana. Tapi sekarang hal itu sudah menjadi hal yang lumrah atau udah biasa. Karena apa? Ya, teknologi itu makin lama membuat orang makin canggih dan cepat menggunakannya. Jadi komunikasi apapun bisa terrealisasi. Bahkan berita di negara lain pun zaman dulu bisa aja 2 hari atau 2 minggu baru nyampe, sedangkan kita dalam hitungan detik kita bisa tahu, bisa viral, bisa langsung tahu apa yang sedang terjadi, ya. Nah, contohnya pas pemboman Nagasaki, ya, dan Hiroshima oleh Jepang tanggal 6 dan 9 Agustus. Nah, itu masuk ke Indonesia itu baru 2 hari kemudian, gitu, ya. Sedangkan Jepang dengan Asia Tenggara itu tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh, artinya masih satu wilayah Asia. Itu nyampainya juga 2 hari, ya, nyampe ke telinga orang Indonesia karena mereka nggak punya satelit komunikasi. Tapi sekarang ada kejadian apa, berapa menit pun, bahkan hitungan detik itu bisa langsung tahu ada apa yang terjadi di belahan dunia sebelah mana itu juga, ya. Kita lihat apa aja yang berhasil dipengaruhi oleh teknologi komunikasi ini. 1, ya, populasi anak muda yang besar. Ibaratnya nih, ya, contohnya kalian. Kenapa yang namanya komunikasi kalian itu tidak hanya saat ketemu teman di rumah, di sekolah, ngobrol sama mama atau papa di rumah, tapi saat dimanapun kamu bisa kontak sama teman kamu, bisa WA, bisa SMS, bisa video call, dan sebagainya. Artinya apa? Teknologi komunikasi itu memang sangat besar buat semua generasi, khususnya anak muda. Contohnya kalian ini, ya. Berikutnya, urbanisasi, perpindahan dari desa dan kota, kemudian dari kota ke kota lain, ya. Itu perlu. Misalnya nih, si keluarga si A pindah ke dari kota A ke kota B nih. Sampai di kota B, mereka bilang ke keluarga yang lain, di kota ini lebih enakan nih. Gimana caranya? Kok taunya gimana nih enak nih, tempatnya bagus, lahannya subur. Kemudian mereka video call, dilihatin semuanya, wah kayak gini, tempatnya bagus, tanahnya subur dan sebagainya. Jadi ada visualisasi, ada yang namanya gambaran secara real saat itu juga saat berteleponan, ya. Berikutnya, bertambahnya kepemilikan smartphone, gadget, dan perangkat lain berbasiskan internet. Contohnya yang PJJ ini, ya, kembali kita ngobrol tentang PJJ karena memang lagi PJJ. Perlu smartphone. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah hidup di zamannya handphone Asia, nah itu handphone yang cuma bisa SMS doang. Kalau kalian suruh PJJ, yuk sok sekarang silakan difoto, kemudian masukin ke PDF, kemudian kirim di Google Classroom. Nah, kamu pakai handphone zaman jadul nih, ya, mana bisa, masih ngomongnya gimana ini mau difoto, ada kamera nage, ya, kasihan nih. Nah, sekarang semuanya sudah ada. Tidak ada handphone yang tidak punya kamera, kecuali handphone buat nelpon aja, ya, yang seperti itu. Gadgetnya banyak. Makin bagus, makin tajam kameranya, laptopnya juga makin oke, dan sebagainya, dan semuanya berbasiskan internet, ya. Bahkan beberapa spot atau tempat-tempat umum, fasilitas publik itu menyediakan wifi. Itu merupakan satu keuntungan. Itu satu daya tarik bahwa dimanapun kita bisa connect internet, ya.
Bahkan kalian sendiri nih kayak tadi nih ya, paling gampang mau absen, ada yang telat, ada. Kenapa? Pakai wifi, listriknya mati misalnya, atau wifi-nya tidak stabil. Mau absen, wah mau di komen nggak masuk terus, akhirnya telat. Nah itu yang menjadi kendala gitu ya. Bahkan internet pun menjadi bagian dari hidup kita ya. Oke, next ada pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi apa sih? Ekonomi ya segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Nah, kita lihat, wah apa ini Mister? Ini pasar ya, pasar macam-macam nih, ada buah, sayuran dan sebagainya ya. Sekarang pasar itu ada pasar tradisional, ada pasar modern. Tradisional ya seperti itu, pasar modern itu ya tempatnya lebih rapi seperti ini, bahkan pembayarannya menggunakan uang plastik. Apa itu uang plastik? Yaitu menggunakan kartu ATM, kartu kredit dan sebagainya. Tinggal gesek. Sedangkan kalau di pasar tradisional, kamu masih harus menggunakan uang tunai atau uang cash. Ya, kita lihat apa ini kehidupan ekonominya. Ya, sisi positifnya, masuknya investasi asing mendorong kompetisi, inovasi dan perluasan pasar. Nih langsung aja dulu ya. Maksudnya apa? Dengan adanya keamanan di dalam satu negara, materi kemarin ya sudah dijelaskan tentang faktor pendorong kerjasama. Yaitu pertama tentang keamanan negara, itu kalau negaranya aman, investasi asing juga masuk nih. Para pedagang dari luar, wah saya mau ikut dagang di sini dan sebagainya. Ya. Akibatnya apa? Mendorong kompetisi antara pedagang yang datang, pengusaha yang datang dari luar dan pengusaha yang ada di dalam negeri. Yuk kita bikin barang yang sama-sama bagus, harganya bersaing, ya, tidak saling menjatuhkan. Kita berebut pasar. Artinya berebut itu kita memenangkan mana yang paling disukai oleh publik, ya. Oke. Berikutnya, membantu produk saling bersaing. Nah, tadinya produknya gitu-gitu aja, itu akan berubah, ya. Contoh, dulu ada yang namanya martabak. Ya, martabak tuh pertama nongol itu cuma kacang coklat. Tapi sekarang apa? Martabak sekarang macam-macam. Ada yang keju, ada yang ketan kelapa. Wah, banyak. Bahkan ada yang satu wajan itu beragam jenis bentuk martabaknya. Nah itu satu inovasi ya. Jadi tidak heran kalau misalnya kalian beli martabak rasanya aneh juga gitu ya. Karena apa? Baru ditemukan misalnya, oh ini inovasi baru dan sebagainya. Berikutnya, konsumen diuntungkan dengan harga yang lebih murah. Contoh, satu barang misalnya nih ada yang diimpor dari luar negeri ya, dengan yang di dalam negeri. Ini yang di dalam negeri misalnya mahal nih, ya. Kemudian datang produk barang dari luar, harganya lebih murah, kualitas bagus. Mana yang dipilih oleh konsumen? Pasti yang lebih murah. Karena apa? Udah murah, kualitasnya bagus. Itu luar biasa, ya. Jadi memberikan dorongan kepada produsen yang ada di dalam negeri untuk nih gimana nih barang di situ harganya lebih murah, sedangkan kualitasnya pun sama, minimal sama, bahkan lebih bagus. Nah, membuat mereka itu harus berinovasi nih, ya, berinovasi, mencari sesuatu yang baru supaya kita tuh jangan kalah, ya, dan sebagainya. Oke, pendistribusian bahan mentah semakin mudah. Artinya apa? Dengan adanya beberapa produsen, ya, banyak nih di satu wilayah, otomatis bahan mentah itu makin gampang masuknya. Misalnya si pedagang ini nih, misalnya saya nih pedagang nih, ya, pedagang nasi goreng. Ternyata saya mendapatkan bawang merah nih dari supplier, ya, penyedia si A nih. Tadinya ke dia aja terus, tapi lama-lama misalnya nih dia lagi sakit nih, apa saya harus berhenti jualan nasi gorengnya? Enggak, cari yang lain.
Sehingga ada banyak pilihan, ya, ada banyak pilihan. Saya mau dapat bawang merah dari siapa aja, harga tetap bersaing, ya. Oke, itu kira-kira sisi positifnya. Berarti pasti ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Pendapatan hasil ekspor beberapa negara berkurang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Iya dong, karena sudah ada beberapa negara yang ekspor. Nih, misalnya kita nih ekspor beras, karena kita swasembada beras nih. Ternyata Vietnam atau Kamboja yang kemarin kita sudah belajar mengenai sumber daya alam negara ASEAN, ternyata berasnya lebih bagus, ya kan? Misalnya kita ekspor nih ke Brunei atau Singapura, lumayan ya, Indonesia sama Singapura agak jauh. Nah, ternyata ada Malaysia nih yang deket banget sama Singapura, mereka hasil berasnya juga bagus. Akibatnya apa? Singapura akan milih Indonesia atau Malaysia? Jelas Malaysia. Akibatnya ekspor Indonesia akan berkurang. Ya, tuh contohnya seperti itu. Berikutnya, skillnya kalah bersaing. Kenapa? Teknologi baru akan membuat orang-orang yang menerima teknologi tersebut akan mungkin pada awalnya bingung. Iya teh kudu dinaonkeun, harus diapain, harus ngapain. Nah, akhirnya mereka kalah bersaing, ya. Mungkin ada dengan mesin-mesin baru dan sebagainya, ya. Kalau kalian masuk jalan tol misalnya, ya, tinggal masuk, ya, kemudian pas bayar cuma ditempelkan kartunya, ya, kartu e-tolnya. Kalau dulu enggak, masih dilihat kartu masuknya, kemudian dikembalikan, baru dihitung, ya, ada tertera langsung kita bayar cash seperti itu. Sekarang sudah tidak. Karena apa? Semua sudah otomatisasi dan komputerisasi. Berikutnya, produk kurang bersaing. Nah, ini bagaimana bisa dengan membantu produk saling bersaing? Nah, kurang bersaing karena apa? Ya ini tadi, skillnya kalah. Karena skillnya kalah, produknya nggak berkembang. Makanya harus ada pelatihan-pelatihan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya hasil produksi dalam negeri bisa naik. Supaya hasil dalam negeri bisa maju, supaya hasil dalam negeri itu bisa bersaing dengan negara lain, ya. Oke, itu yang di dalam kehidupan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat pengaruh konversi lahan pertanian ke industri. Konversi itu apa sih? Perubahan pergantian lahan ke pertanian dari pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Artinya apa? Ini kalau kita lihat, ya, ini pantai. Kalau misalnya ini teman-teman bayangkan, ini menjadi satu wilayah rekreasi, ya, lebih indah mana terlihatnya, apakah wilayah rekreasi atau pabrik seperti ini? Kalau pabrik seperti ini, ya mungkin untuk negara lebih memberikan keuntungan yang banyak, ya, dibandingkan dengan wilayah untuk rekreasi dan sebagainya. Kita lihat dulu yang pertama, ya. ASEAN memiliki negara yang secara perlahan mulai meninggalkan pertanian dan menjadi negara dengan industri sebagai sumber utama, termasuk Indonesia. Kenapa? Pertanian di Indonesia itu semakin lama makin terkikis. Wilayah sawah makin lama makin hilang. Pertama, orang makin banyak, butuh rumah, butuh pemukiman, butuh lahan. Akhirnya wilayah pertanian menjadi sempit, ya. Dua, negara lain sudah mulai maju dengan teknologi industri. Indonesia apakah mau tertinggal? Tidak. Indonesia juga harus punya lahan industri. Akhirnya apa? Lahan-lahan pertanian itu akhirnya dirubah menjadi pabrik semen, pabrik baja, pabrik mobil dan sebagainya. Karena apa? Tidak melulu Indonesia harus tertinggal. Jadi mau nggak mau kita harus ikut andil di dalam pengembangan negeri sendiri. Ibaratnya saat orang lain berlari, masa kita masih harus tetap melangkah? Kita tetap harus berlari. Dengan catatan kita tidak boleh atau mengurangi lahan pertanian itu sampai habis. Kalau enggak nanti kita akan menjadi pengimpor beras, ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat. Masih kayak yang tadi, ya. Nah, ini yang terjadi nih.
Salah satu efek dari konversi lahan pertanian ke industri adalah berkurangnya luas sawah, sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau sampai lahan sawahnya hilang, kita akan menjadi pengimpor beras, sedangkan makanan pokok kita orang Indonesia adalah nasi dari beras dari padi, ya. Misal kalau negara lain kalau kayak Singapura dan sebagainya, ya mungkin mereka makan nasi, atau Malaysia, ya negara lain karena mungkin jumlah penduduknya nggak banyak, ya udah nggak masalah. Sedangkan Indonesia banyak loh, ya 2035 itu sudah diperkirakan sekitar 300 juta lebih penduduk, bahkan 320 juta, ya. Bayangkan kalau misalnya berasnya nggak ada, kita mau seperti apa? Mau impor berapa juta ton? Nah sekarang kalau kita lihat, kelemahan di beberapa negara-negara adalah apa? Mereka punya wilayah yang luas, jumlah penduduk banyak, tapi sumber daya alamnya kurang, contohnya padi tadi, sehingga mereka mau nggak mau harus impor beras, ya. Itu yang lumayan merepotkan, ya. Oke, itu aja tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Sekarang kita lihat. Nah, teman-teman kalau sudah lihat blank kuning, apa nih? Aduh, perasaan saya nggak enak. Nah, ini ada evaluasi, ya. Evaluasinya seperti apa? Yuk nanti kita lihat dulu, ya, evaluasinya, ya. Nah, yang pertama, siapkan buku cetak IPS Mandiri. Udah punya kan? Pasti udah punya. Ya. Buat yang sudah punya, siapkan. Buat yang belum punya, boleh pinjam dulu sama temannya, ya. Oke. Yang pertama, buatlah peta konsep. Peta konsep. Kemarin waktu di kelas 7, kalian sudah membuat peta konsep mengenai satu, batas wilayah ASEAN secara geografis. Seperti apa? Nanti akan bisa jelaskan. 2, faktor pendorong dan kerjasama. 3, faktor penghambat kerjasama. Dan yang keempat, bentuk kerjasama ASEAN. Cuma 4? Nggak, tambah lagi dong. Nah, tuliskan 6 kerjasama di ASEAN di bidang hukum. Ini bukan peta konsepnya, ya. Peta konsepnya nomor 1 sampai 4. Nah, kalau yang 5, tuliskan 6 jenis kerjasama ASEAN di bidang hukum. Ada banyak, silakan lihat di buku cetak, ada di situ semua, ya. Dan terakhir, nah ini terakhir nih, karena misalnya udah ngomong terakhir nih, ya. Jelaskan pendapatmu mengenai peran ASEAN dalam menghadapi konflik Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan yang sekarang yang akan direbut oleh negara Tiongkok atau negara Cina, ya. Ini pendapat kamu nih. Misalnya nih, Indonesia lagi ribut nih dengan negara Cina nih, negara Tiongkok nih, tentang penyerobotan Laut Natuna Utara. Apakah negara-negara seperti Singapura, Malaysia diam aja? Karena wilayah mereka juga ada di situ, ya. Nah, dan sebagainya. Silakan dijelaskan pendapatmu, ya. Jadi setiap orang pasti berbeda. Oke. Saya akan membahas bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama kita lihat batas wilayah ASEAN secara geografis. Ada dalam bentuk lembar kerja. Yang pertama, bentuknya seperti ini. Batas wilayah ASEAN secara geografis, misalnya akan kasih selalu satu clue-nya saja supaya kamu bisa tahu, ya. Seperti ini, bagian utara berbatasan dengan apa? Kalian tulis. Kemudian bagian mana lagi berbatasan dengan mana? Ya, bagian mana lagi berbatasan dengan mana? Dan bagian mana lagi berbatasan dengan mana? Itu lembar yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang kedua ada di lembar kedua. Sebutkan faktor pendorong kerjasama di ASEAN, ya. Seperti biasa, misal pasti akan kasih clue 1, ya. Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Yang kedua cari, yang ketiga cari, yang keempat cari, yang kelima cari, yang keenam cari sendiri. Oke? Seperti itu, ya. Nah, untuk lembar 1 dan lembar 2, misalnya akan kasih gambaran seperti ini, ya. Mungkin kalian ketahuan, ya, lihat. Lembar 1 dan lembar 2 dikerjakannya di folio garis atau HPS kosong, ya. Seperti ini. Jadi, satu lembar ini, ya, ada lembar kerja 1, lembar kerja 2. Biar irit. Foto. Oke? Kirim.
Jadi satu file. Paham? Ya. Lembar kerja 1, lembar kerja 2. Tinggal isi seperti ini. Ya. Biar gampang, biar ketahuan nanti seperti apa, ya. Oke. Berikutnya. Soal yang ketiga. Ada di lembar kerja ketiga. Faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, keamanan negara. Yang kedua, cari sendiri. Yang ketiga, cari sendiri. Paham? Paham ya? Dan terakhir adalah lembar kerja keempat. Nah, tidak kerjasama ASEAN, ya. Sosial dan budaya. Kemudian ada apa lagi? Cari sendiri, cari sendiri, cari sendiri. Ya. Jadi lembar 3 dan lembar 4 seperti ini. Ya, sama seperti tadi. Lembar 1, 2, lembar 3 dan lembar 4 ya. Dan terakhir ya adalah seperti ini. Tuliskan 6 kerjasama di bidang hukum. Jelaskan pendapat mengenai peran ASEAN dalam seperti itu. Artinya apa? Kamu tinggal tulis aja ya di foto supaya nggak satu lembar kerja itu satu lembar besar ya. Jadi supaya kaliannya merasa supaya lebih gampang. Paham? Oke, sampai sini aja. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bab 1 tentang ASEAN ya. Jadi tugasnya sedikit banyak ya. Karena apa? Karena ya kalian harus merangkum dari awal sampai akhir, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 ini ya. Itu akan masuk ke dalam nilai harian, ulangan harian. Oke, seperti itu. Nah, buayanya buayanya warnanya hijau, berarti dia suka ada di sawah ya. Oke, terima kasih. Salam Rahayu, sampai bertemu lagi. Dadah.